أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه ونفعنا بعلمه ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala telah berkata Sopo al-Usmu'i Imam Usmu'i, Ra'aitu telah melihat saya fil badiyati di kampung imro'atan seorang perempuan alaiha yang di atas itu perempuan gamisun gamis ahmaru yang merah. Aku melihat di suatu kampung ada seorang perempuan memakai gamis berwarna merah. Wahia, dan itu si perempuan muhtadobatun yang memakai pacar atau henna. Wabiyadiha, dan di tangannya itu imro'ah sabahatun gelang seperti tasbih. Jadi gelang dari intan mutiara yang disusun seperti tasbih ya. Fakultu, maka aku berkata, ma ab'ada haza min haza. Ma ab'ada haza, aduh jauh banget yang ini min haza dari yang ini. Jadi Imam Asmu'i melihat di suatu kampung ada seorang perempuan memakai gamis merah, tangannya memakai henna ya. Lalu di tangannya juga ada gelang ya, yang gelang mutiara yang disusun seperti tasbih. Lalu aku berkata, ma ab'ada haza, sangat jauh sekali haza ini min haza daripada ini. Jadi ini kata-kata kagum dari Syekh Usmu'i. Ternyata di kampung itu ada seperempuan yang seperti itu, yang dandan, yang cantik ya, dandan cantik mewah gitu. Sehingga aku mengatakan maaf ada haza, jauh sekali ini penampilan min haza dari ini tempat. Harusnya penampilan seperti ini mah di kota gitu, bukan di kampung. Nah, si perempuan tadi ngedenger apa yang dikatakan oleh Imam Usmu'i. Pakolat, maka berkata si perempuan, mim bahri tawil, dari bahar tawil. Lalu si perempuan tadi menjawab berkata dengan sebuah siiran, baharnya bahar tawil. Bahar tawil itu faulun mafa'ilun 6 kali. Faulun mafa'ilun, faulun mafa'ilun,
fa'ulum mafa'ilun fa'ulum mafa'ilun. Itu walillahi minni janibul la udhi'u walil hawa minni wal batolatu janibun. Walillahi, karena Allah, mini dariku, janibun seorang suami yang mendampingi, la udiuhu yang tidak akan menyia-nyiakan aku terhadap suami. Aku dandan itu karena aku punya suami. Keberadaan suamiku tidak akan aku sia-siakan untuk berhias. Karena kita ini lagi menerangkan hak-hak kewajiban seorang istri, hak suami. Pertama, wajib seorang istri harus selalu malu kepada suami. Yang kedua, seorang istri harus menundukkan pandangannya ketika di depan suami. Jadi depan suami itu pandangannya ke bawah, jangan melihat wajah suami. Ini mah istri kita banget. Yang ketiga, wajib istri nurut terhadap perintah suami. Yang keempat, ketika suami berbicara, si istri diam. Yang kelima, berdiri ketika suami datang sebagai sambutan. Jadi menyambut suami dengan berdiri ketika suami datang. Keenam, berdiri ketika suami mau keluar dari rumah, berarti apa? Mengantarkan. Ketujuh, wajib seorang istri menawarkan tubuhnya untuk suami. Di mana? Ingda naum, ketika mau tidur. Jadi wajib kasih istri teh nawarin, "Aa, bade." Gitu. "Mas, mau apa? Martabak." Itu harus nawarin tak istri teh. Ya. Ini mah istri kita banget ya Mas Andinya. Udah siap suami yang pulang dari kerja teh. Wajib tenawarin, menyodorkan diri kepada suami. Ketujuh, wa ta'atur, selalu wangi di depan suami. Cuman kan wangi, cantik butuh modal. Modal dari siapa? Ya dari suami. Bagaimana mau wangi, orang nggak dikasih modal, nggak dikasih duit buat beli wangi-wangian. Kedelapan, selalu membersihkan mulut, ya, dengan minyak misik ataupun wangi-wangian. Sekarang mah lipstik itu kan macam-macam wanginya. Ada wangi kopi, ya, wangi kembang ros, ya, kembang terosnya. Tuh, macam-macam sekarang mah. Kayak rokok ini aja, rokok Juara, ada rasa melon, mangga, pisang, mocha, ya. Yang kedelapan, wajib seorang istri di depan suami itu dandan berhias, ya. Jadi jangan kucel di depan suami itu. Ya itu tadi butuh modal, ya. Yang ke-10, tidak berhias ketika suami tidak ada.
Ketika suami tidak ada, tidak berhias. Nah, sampai situ kemarin tuh, ya. 9. Nah, makanya Syekh Asmu'i dia melihat di suatu kampung ada perempuan memakai gamis merah, jari-jarinya kedua telapak tangannya pakai hana, ya. Lalu di tangannya pun diikat dengan sebuah gelang dari butir-butir mutiara gitu. Beuh, indah banget gitu kan kata si Asmu'i. Lalu kata si perempuan tadi, ini jawabannya, walillahi minni janibun laudiu. Aku ini punya suami karena Allah, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kehadiran suami gitu. Walil hawa, dan untuk keinginan nafsu minni dariku, wal batolatu, dan penjaga atau security, janibun utawi suami. Jadi kehadiran suami tidak aku sia-siakan untuk berdandan dan berbicara hawa nafsu. Itu sudah ada security-nya, sudah ada penjaganya. Siapa? Suamiku itu. Nah, Pak Alim tu, maka mengetahui aku, kata si Asmu'i, annaha, sesungguhnya itu si perempuan, imro'atun sholihatun, perempuan yang sholihah, laha zaujun tatazayyanu lahu. Laha itu si perempuan, jaujun suami, artinya apa? Laha jaujun, dia punya suami, tatazayanu yang berhias, yang dandan itu si istri, lahu untuk suami. Jadi ada suami teh dandan, ini mah enggak, dandan tuh mau kondangan. Ke-10 ya, apa ke-9? 10. Ke-10 kewajiban istri itu adalah tarkul khianat, tidak berkhianat lahu terhadap suami, inda ghaibatihi, ketika suami tidak ada. Berkhianat di mana? Fi firosi, di tempat tidur suami, wa malihi, dan harta suami. Yang ke-10, seorang istri wajib tidak berkhianat kepada suami. Ketika suami tidak ada, tidak boleh tempat tidurnya ditidurin oleh laki-laki selain suami. Ketika suami tidak ada, harta kekayaan suami benar-benar dijaga. Qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahilu laha angtut ima min baitihi illa biiznihi. La yahilu, tidak halal, laha untuk istri, antut ima memberikan makanan, min baitihi dari rumah suami, illa biiznihi terkecuali dengan izin suami. Tidak halal berarti haram kepada istri memberikan makan dari rumahnya suami kecuali ada izin suami. Ila rotoba, terkecuali makanan-makanan basah, minato ami, dari makanan, alladzi yuhibbu, yang ditakutkan, pasaduhu, basinya itu to'am, kecuali makanan-makanan basahnya. Kalau apa sih, tidak kuat lama, takut basi, ya udah dikasih ke orang. Itu mah tanpa izin suami nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang nunggu suami, izin suami malah basi, nanti malah kebuang. Pain at amat, maka jikalau memberikan makan si istri, anridohu, dari ridhonya suami, karena maka ada laha untuk si istri,
Opo mislu ajrihi, seperti pahala suami. Kalau si istri ngasih makan makanan yang di rumah dengan izin suami, atas ridhonya suami, maka si istri itu dapat pahala seperti pahala suami, gitu ya. Tetapinya wa in amat, dan jikalau memberikan makan si istri bigweri iznihi, tanpa izin suami, karena maka ada lahu untuk suami al ajru, pahala, wa alaiha, dan terhadap istri al wizru, dosa. Tapi kalau seorang istri ngasih makanan suaminya tidak ridho, maka yang dapat pahala suami, si istri dapat dosa. 10 tah. Yang ke-11, kewajiban istri terhadap suami adalah apa? Ikramu ahlihi, memuliakan keluarga suami. Ya, keluarga suami tidak dimuliakan siapa? Adik, kakak, orang tua, bapak, ibu. Ai azzawaji, tegese suami. Bahkan wa aqaribihi, saudara-saudara dekat suami, paman, bibi, gitu. Wajib dah dimuliakan. Walau bil kalamil jamil, walaupun hanya dengan perkataan yang bagus, perkataan yang sopan, perkataan yang enak, walaupun memuliakannya itu hanya dengan perkataan. Memang jelas perkataan yang kokoh ya. Yang ke-12, kewajiban istri terhadap suami adalah ru'yatul qalil minhu kasiron. Ru'yatul qalil, melihat yang sedikit, minhu dari suami, ai azzawaji, tegese suami, kasiron, banyak. Yang ke-12, kewajiban istri terhadap suami adalah selalu melihat banyak atas pemberian suami, walaupun pada kenyataannya sedikit, gitu. Umpamanya suami ngasih 100.000, itu dipandang oleh istri 1 juta, gitu. Bukan dibalik, segitu banyak dikasih masih dianggap kecil baik. Nah, itu ya. Ini kewajiban istri, jadi selalu bersyukur. Wa qabulu fi'lihi, dan menerima perbuatan suami bisyukri, dengan syukur. Ini yang ke-13. Yang ke-13, kewajiban istri terhadap suami adalah selalu menerima perbuatan suami dengan bersyukur. Alhamdulillah 100.000, selalu bersyukur. Yang ke-14, wa ru'yatu halihi bil padli, memandang keadaan suami bil padli, dengan keutamaan, dengan kelebihan. Yang ke-14, kewajiban istri kepada suami adalah memandang suaminya selalu orang yang punya kelebihan, gitu. Jadi memandang suami itu dengan anugerah, dengan kelebihan-kelebihannya, bukan dengan kekurangan, gitu ya. Karena melihat kekurangan nggak ada yang sempurna ya. Nah, jadi selalu bangga dengan suami, gitu. Yang ke-15, wa alam tamna'a, tidak boleh mencegah si istri nafsaha, terhadap dirinya istri, minhu, dari suami, wa ingkanat, walaupun ada si istri, iku alah zuhri kotabin, di atas punggung unta. Seorang istri wajib tidak melarang dirinya terhadap suami ketika suami menginginkan, gitu ya. Walaupun lagi di atas punggung unta, kalau di Arab, gitu. Kalau di Jawa walaupun di atas mobil, walaupun lagi masak, gitu kan. Nah, disinilah suaminya juga harus bijaksana, ya, harus lihat kondisi, situasi, kondisi. Mentang-mentang hadisnya begini, ya harus. Istri kan kadang-kadang nggak pede kalau lagi bau
apa kalau lagi masak ya kan, lagi nyambel tuh ya. Bipatil kop dengan patah kop dan wateta kotab sirojil bair kedali unta. Wazalika dan itu seorang istri tidak boleh melarang dirinya untuk suami izakana apabila ada opo atamatu'u bercumbu rayunya mubahan, itu yang dibolehkan. Kalau cumbu rayunya boleh, karena ada yang tidak boleh. Seperti mana? Seperti lagi head, lagi nipas ya. Bihilapi ghairil mubahi, berbeda dengan bercumbu yang tidak dibolehkan. Kawat ihaidin, seperti mempergauli isi lagi head, au nupasaa atau lagi nipas, qoblal ghusli, sebelum mandi dari hadas head. Walau badan kita idami, walaupun setelah putus darah head, ingda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, umpamanya isi kita head udah nggak keluar darah, cuman belum mandi doang, tetap tidak boleh, harus mandi dulu. Jadi tidak boleh digabung, kan head itu hadas besar, terus dipergauli juga hadas besar, udah mandinya sekali aja nggak boleh, tetap harus mandi dulu dari hadas head, udah bersih suci baru boleh dipergauli. Nah, jangan main hantem baik ya. Waqala, dan telah berkata sapa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, sami itu telah mendengar aku Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, itu bersabda Rasul, lau annam ra'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharoha siyaman wa da'aha zawjuha ila firasihi wa ta'akharat anu sa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamati tushabu bisalasil wal adlali ma'asyayatini ila asfali safilin. Lau annam ro'atan, jikalau sesungguhnya seorang perempuan istri, ja'alat, itu menjadikan ya si istri, lailaha, malamnya istri, malamnya itu perempuan, kiaman ibadah, wa naharoha, dan di siang harinya perempuan siaman puasa, wada'a, dan memanggil, wada'aha, dan memanggil terhadap istri, sopo jaujuha, suaminya istri, mengajak suaminya istri, ngajak kemana? Ila firasihi, ke tempat tidur, wa ta'akhara, lalu telat ya si perempuan, anhu, dari suami, saatan wahidatan, 1 jam, ja'at, maka akan datang itu si perempuan yaumal kiamat, di hari kiamat, tushabu, dalam keadaan diseret, atau diseret, digusur, diseret, bisalasili, dengan rantai-rantai, wal aglali, dan belenggu-belenggu, ma'asyayatini, beserta setan-setan, diseret kemana? Ila asfala sabilin, ila asfali sabilin, ke dasar yang paling bawah dari dasar neraka. Ibnu Abbas mendengar Rasul bersabda begini, kalau seorang perempuan siangnya ibadah, malamnya ibadah, siangnya puasa, ahli ibadah baik si perempuan teh. Ketika suaminya ngajak ke tempat tidur, telat 1 jam datangnya, telat, bukan nggak datang, telat 1 jam memenuhi keinginan suami, maka di hari kiamat nanti diseret dengan rantai dan belenggu, disertakan dengan para setan, digeres kemana? Ke neraka yang paling bawah. Ya kasih gitu ya. Sakti banget suami itu. Cuman telat 1 jam ya.
Nah di sini makanya seorang suami harus lapang dada, legawo, hampuraan, pemaaf ya. Kasihan istri. Suami marah, Allah marah. Tuh, iya. Ya. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj paling banyak penghuni neraka perempuan. Kenapa? Karena kebanyakan durhaka kepada suami. Ya Allah. Terus wa yahrumu dan haram opo watu zaujatihi mempergauli istrinya ya si orang bihadroti ajnabi di depan laki-laki lain au ajnabiyatin atau wanita lain. Haram hukumnya seorang suami mempergauli istrinya ditonton oleh laki-laki lain atau oleh perempuan lain. Haram. Ada suatu tradisi ya, di mana tuh malam pertama teh ditonton keluarga. Ya. Tastah. Wa yustahabu dan disunahkan lil mujami'i untuk suami yang mempergauli istri. Ayabda'a memulai ya si mujami bismillahi dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Wa yaqra'u dan membaca ya si mujami qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas baca awalan pertama kali. Wa yukabiru dan takbir Allahu Akbar. Tahlil tidak, wala yuhalilu. Jangan tahlil, lama. Apalagi 165 kali. La ilaha illallah. Oh, kapan? Kebulu luntur jamunya. Jadi gimana begini nih, wa yaqulu dan membaca yasi mujami. Mujami itu siapa? Seorang suami yang mempergauli istrinya. Bismillahil aliyil azim Allahumma ja'alin nutfata zuriyatan thayyibatan in kunta qadarta antukhrija zalika min solbi. Oh, beda linknya. Bismillahil aliyil azim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah al-ali yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Allahumma ya Allah ij'al, semoga menjadikan engkau nutfah zuriatan turunan thayyibatan yang bagus. Ingkung tak jikalau ada engkau ya Allah qaddarta, itu mentakdirkan engkau, memastikan engkau, antukhrija mengeluarkan engkau, zalika pada itu zuriatan thayyibah min solbi dari tulang rusuk aku. Waqala dan telah bersabda Kanjeng Nabi alaihi salam, lau anna ahadakum iza ata ahlau qala Allahumma janibni syaitona wa janibis syaitona marozaqtana. Lau anna ahadakum, jikalau sesungguhnya salah seorang dari kalian semua iku iza ata apabila mempergauli ya si ahad ahlau terhadap istrinya ahad, qala maka membaca ya si ahad Allahumma janibni syaiton. Nah ini hafal ya, Allahumma ya Allah janibni, semoga menjauhkan engkau kepadaku asyaitona setan, ya Allah jauhkan setan dariku ya Allah. Wajanibi dan semoga menjauhkan engkau asyaitona setan ma terhadap sesuatu apa, anak turunan, rozak tanah yang telah memberikan rizki engkau kepada aku. Nah kalau mau mempergauli istri baca ini fa'ingkane, maka jikalau ada iku bainahuma antara suami istri waladun anak, ternyata jadi anak, lam yaduruhu maka tidak akan membahayakan terhadap anak, sopo asyaitonu setan, maka tidak akan ada setan yang bisa membahayakan anak kita. Kalau ketika bikinnya baca itu.
Wa iza qarabta, dan apabila telah dekat kamu minal ingzal, dari keluar air mani, pakul maka bacalah olehmu pinapsika, di dalam hatimu. Nah, ketika kamu mau keluar, baca di hatimu, terus wataharok, dan merubahkan kamu sapataika pada mulutmu. Di hati membaca tapi tetap mulut qomat kamit. Baca apa ini? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basaro faja'alahu nasabaw wa sahro wa kana rabbuka qadiro. Gitu. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basaro faja'alahu nasabaw wa sihro wa kana rabbuka qadiro. Baca itu ya ketika mau keluar. Deh, boro-boro jadi lupa. Ya, lupa nggak sempat. Boro-boro baca itu. Ya. Kayak orang yang nggak di KB, ya nggak mau punya anak tapi nggak mau KB, caranya inzal azlu, dicabut. Orang boro-boro nyabutnya. Iya, makanya kebobolan wae. Boro-boro nyabut. Bener nggak Mas Bayu? Belum punya Mas Bayunya. Aduh. Terus ketika kita mempergauli istri kita, ngadepnya kemana? Wayan haripo, dan mengkol atau berpaling ya si suami anil kiblati, dari kiblat. Jangan ngadep kiblat. Walayas takbiluha, dan jangan menghadap ya si suami kepada istri bilwikoi, dengan jima. Apa jima? Dengan mempergauli. Jangan menghadap kiblat ketika kita mempergauli istri kita. Tapi apa? Utara selatan gitu. Ya, utara selatan. Kenapa jangan menghadap kiblat? Ikroman lil kiblat. Ikroman karena memuliakan, lil kiblati terhadap kiblat. Terus wal yugoti, dan harus menutupi suami nafsahu, pada dirinya suami, wa ahlau, dan istrinya suami, bisaubin, dengan baju. Ketika bersetubuh jangan telanjang bulat, tapi ditutupi pakai baju. Jangan pakai baju deh, apa selimut ya. Suami istri telanjang tapi tetap di dalam selimut. Apa yang tebal tuh namanya? Bukan selimut ya. Nah, namun pakai AC gitu kayaknya. Nah, untuk pakai AC mah hareuda. Nah, selanjutnya kewajiban istri terhadap suami yang ke-16 nih. Alat tasuma, tidak boleh puasa si istri tatawuan, tegese puasa sunnah, goero arfata wa asyura, selain puasa arfah dan asyura, ila biiznihi, terkecuali izin suami, seperti Senin Kamis ya. Jadi tidak boleh seorang istri puasa sunnah kecuali izin suami. Ini yang 16 nih ya. Fa'in fa'alat, maka jikalau melakukan si istri tetap puasa, jaat, lapar si istri, wa atosa, dan haus si istri, tetapi walayuk balu, tidak akan diterima asaumu, puasanya, minha, dari itu si istri. Waduh, tidak diterima sama Allah ya. Yang ke-17, wa alla tahruja, tidak boleh keluar rumah si istri, mimbaitiha, dari rumah si istri, illa biiznihi, terkecuali izin suami. Fa'in fa'alat, maka jikalau melakukan si istri, maksudnya apa? Bi'an khorojat, dengan gambalan keluar si istri dari rumah, bigweri iznihi, tanpa izin suami. Kalau si istri keluar rumah tanpa izin suami, la'anat hal malaikatu, la'anata, maka melaknat. Apa melaknatnya? Menjauhkan dari rahmat Allah, atau bahasa kasarnya mah mengutuk
Bu. Al malaikat seluruh malaikat. Malaikat mana? Malaikatus sama'i wal ardi wa malaikatur rahmat wa malaikatul azab. Malaikatus sama seluruh malaikat yang ada di langit, wal ardi malaikat yang ada di bumi, wa malaikatur rahmat malaikat rahmat, wa malaikatul azab malaikat azab, semua melaknat kepada seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami. Kasihan banget kan, makanya izinin baik, izinin ya, kecuali mudik ya. Kalau cuman ke warung beli atau ke pasar beli cabai, masa nggak diizinin ya? Udah maklum izinnya itu mah. Tuh. Udah nggak apa-apa mah kalau buat ke pasar mah sok baik. Udah maklum, emang suka ke pasar. Tapi bagusnya tetap itu izin. Tapi kalau serba izin, olok pulsa juga nya. Ngeganggu juga yang kerja. Ada apa mah? Ini mama izinnya mau beli kopi ke depan. Mau beli bukan. Nah ini. Hatta tatuba sehingga tobat si istri, ay almaratu tegas si istri, au tarji'a atau sehingga balik lagi, ay ila baiti ke rumah suami, sehingga pulang ke rumah suami, ya kan, baru malaikat tidak melaknatnya. Selagi masih di luar mah dilaknat terus, ya Allah ya. Ini malaikat soalnya yang ngelaknat. Kalau RT RW sih ya, ini mah malaikat. Ahda suaminya untuk usaha, suaminya juga jahat, wa ingkana zoliman, wa ingkana walaupun ada ajau tegese suami zoliman itu yang zolim tetap ya, walaupun suaminya zolim apa, ketika keluar rumah harus izin suami, karena hari masalah zolimnya mah urusan suami dengan Allah. Tapi kalau istri mah punya kewajiban kepada suami gitu. Bimadi hurujiha, dengan melarang keluarnya si istri. Fa in horojat, maka jika umpamanya diizinin, ya udah mama sok mau keluar mah diizinin sama suami. Nah, ketika diizinin pun fa in horojat, maka jika keluar si istri biiznihi dengan izin suami, pamuhtapiyatan, maka keadaan si istri itu harus tersembunyi, fi hayatin rosatin, dalam keadaan yang hina, jangan pakai pakaian bagus gitu. Sungguh pun izin gitunya. Ini mah istri kita banget ya. Terus cara jalannya pun tatlubu, mencari ya si istri al-mawadi'ah, pada tempat-tempat al-holiyata yang sepi, duna sawari, bukan jalan raya, wal aswaki, dan pasar. Jangan melalui jalan-jalan yang ramai banyak orang gitu. Terus muhtarizatan, juga harus menjaga min ayyasma'a, dari mendengar sopo goribun, laki-laki asing, sawataha, pada suaranya istri. Terus harus menjaga suaranya jangan sampai terdengar oleh laki-laki lain. Au ya'rifaha, atau mengenal si gorib terhadap istri, atau menjaga suara didengar oleh laki-laki yang dikenal, bisa siha, dengan bentuk si istri. Jadi maksudnya walaupun yang sungguh pun yang mendengar itu juga orang yang sudah kenal kepada bentuk istri kita, tetap si istri ketika keluar rumah harus menjaga suaranya. Waduh, ini sudah nggak ada semua ya. Wah, mantap udah. Wala tata'aruf, dan tidak boleh mengenalkan diri si istri ila sodiki ba'liha, pada teman suaminya istri. Jangan, bahaya. Mending bukan buaya darat.
Jangan memperkenalkan si seorang istri pada teman suaminya. Nah, dari 17 di atas tadi ya. Nah, wa ulima dapat diketahui min zalikal mazkuri dari yang sudah disebutkan di atas tadi, annahu sesungguhnya yajibu wajib wujuban muta'akkidan dengan wajib yang kuat alal mar'ati atas seorang perempuan. Apa wajib teh? Anta taharro ridho jaujiha wa tastaniba suhtahu ma'amkana. Anta taharro harus bersungguh-sungguh seorang istri. Bersungguh-sungguh apa? Ridho jaujiha, untuk mendapatkan ridho suaminya, istri. Wa tastaniba, dan harus menjauhi suhtahu, kebencian suami, ma'amkana, semampu mungkin. Ma'amkana, semampunya, ya, selagi mampu, semampunya. Jadi wajib seorang istri bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho suami dan menjauhi kebencian suami. Gitu. Ya. Hikayatun, ini suatu cerita. Qala telah berkata sapa Abdul Wasiti. Ra'aitu telah melihat saya imro'atan, seorang perempuan, ala Arafata, di tanah Arafah. Wahia, dan itu perempuan, takulu, mengatakan, mayahdillahu fala mudillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Nah, dari apa yang dibaca oleh perempuan ini, fa'alim tu, maka aku mengetahui, annaha, sesungguhnya perempuan, dolatun, itu yang tersesat. Mungkin dia, namanya di Arafah wukuf kan ada rombongan masing-masing. Mungkin ini perempuan ini pisah dari rombongan saya di mana gitu. Nah, diketemukan oleh Abdullah Al-Wasiti. Begitu ditemuin, si perempuan tadi baca mayahdillahu fala mudillalah wa mayudlil fala. Ini kan ayat Quran. Oh, berarti ini perempuan tersesat gitu. Fakultu, maka aku berkata, ayyuhal ayyatuhal mar'atu, wahai perempuan, min aina aqbalti, dari mana engkau datang gitu. Teh kalau teh, atau mbak, kalau yang sudah tua mah ibu emang dari mana gitu. Qalat, maka menjawab itu si perempuan, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi jawabnya pakai Quran lagi. Ditanya, "Ari ibu di mana? Ibu dari mana?" Jawabnya pakai Quran, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil aqsa. Oh, fa'alim tu, maka mengetahui saya, annaha minal maqdis atau muqaddas. Oh, berarti ini perempuan dari Palestina, dari Masjidil Aqsa gitu kan. Fakultu, maka aku berkata lagi, mallazi ja'a bika, ma apa yang menjadikan ja'a datang, mendatangkan lazi bika, biki, kepada engkau ibu. Memang ibu datang ke sini apa tujuannya gitu. Apa yang menjadikan ibu datang ke sini? Qalat, maka menjawab itu si perempuan, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oh, berarti si ibu ini mau apa? Ibadah haji. Terus aku nanya lagi, faqultu, maka aku berkata, alaki zaujun. Waduh,
Udah sensitif nih. Alaki zaujun, apakah engkau punya suami? Gitu. Alaki zaujun, apakah engkau punya suami? Qalat, maka berkata sebagai jawaban, ya. Qalat, maka berkata itu si perempuan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Artinya apa? Wala taqfu, janganlah engkau menduga sesuatu yang kamu tidak tahu. Jangan menduga-duga, katanya gitu. Tapi jawabnya pakai ayat Quran. Fakultu, oh berarti ini si perempuan ini ya nggak mau diketahui punya suami atau tidak. Udahlah, itu mah masalah dia. Fakultu, maka aku berkata lagi, antar kabina bairi, ibu nih tersesat ya. Nah, udah, ibu naik onta saya aja buat nyamperin rombongan ibu di mana nyari. Apa jawaban perempuan? Qalat, maka berkata itu si perempuan, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Jawabnya pakai ayat Quran terus. Wa ma taf'alu min khairin, segala kebaikan yang kalian perbuat, ya'lamullah, itu Allah mengetahui. Berarti boleh gitu. Mau dia naik unta. Palama arodat, maka ketika menghendaki si perempuan arukuba naik unta, qolat, maka berkata perempuan, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kemudian aku ngeliatin baik gitu kan, kata Abdullah Al-Wasiti. Dia baca ayat ini apa? Materi kulil mu'minina, katakan olehmu wahai Muhammad, lil mu'minin, terhadap laki-laki mukmin, pada seluruh mukmin laki-laki gitu. Ya gudu, agar supaya memejamkan mukminin min absorhim, dari pandangannya. Waduh. Nah, Pak Arotu, maka aku memalingkan muka anha, dari itu perempuan. Palama rokabat, maka ketika sudah naik itu si perempuan, kultu, maka aku berkata, Mas Muki, Mas Muki, siapa namamu? Gitu. Ari, nama ibu siapa? Qolat, maka berkata itu si perempuan, wazkur fil kitabi Maryam. Oh, berarti namanya siapa? Maryam. Oke, Maryam. Fakultu, maka aku berkata, aku di sini siapa? Abdullah Al-Wasiti. Laha, terhadap istri, alaki auladun, apakah engkau punya putra, punya anak? Gitu. Qolat, maka berkata itu si perempuan, wa wasobiha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Jawabnya itu, telah berwasiat Nabi Ibrahim terhadap putranya dan Yakub. Oh, berarti apa? Palim tuh, maka mengetahui aku, annalaha auladan, annalaha, sesungguhnya si istri, si perempuan tadi, auladan, anak. Annalaha auladan, sesungguhnya si perempuan tadi punya anak. Oh, berarti punya anak. Banyaknya banyak kita. Fakultu, maka aku bertanya, ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Mereka itu siapa? Anak-anaknya ini. Siapa nama anak-anaknya? Gitu kan. Qolat, maka berkata si perempuan, wa kallamallahu Musa taklima wattakhazallahu Ibrahim khalila ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Oh, berarti namanya Musa, Ibrahim, Daud. Gitu. Pakai Quran terus jawabannya ya. Waduh. Fakultu, maka aku berkata lagi, bi ayyi maudiin atlubuhum. Bi ayyi maudiin, di tempat mana atlubuhum, aku bisa mencari anak-anak ibu. Bu, kira-kira di mana ya saya bisa mencari anak-anak ibu? Apa jawaban perempuan tadi? Qalat wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Pakai ayat Quran baik jawabnya. Bingung kita banyak. Untung ini mah Abdullah Al-Wasiti, seorang ulama.
Jawabnya wa alamatin wa bin najihum yahtadun. Kan nanya, Bu, di mana nih saya bisa menemukan anak ibu? Jawabnya malah ayat Quran. Wa alamatin wa bin najihum yahtadun. Oh, Pak tu maka mengetahui aku annahum sesungguhnya ya si putra-putranya si perempuan ini adillatur rukabi. Para penunjuk kendaraan, berarti apa? Supir deh. Supir pribadi. Fakultu maka aku berkata, ya Maryam wahai Maryam. Maryam ini siapa? Nama perempuan tadi kan. Ala takulina syai'an. Apakah engkau tidak memakan sesuatu apapun? Gitu. Ala takulina syai'an. Apakah engkau tidak makan sesuatu apapun? Qalat, ditanya seperti itu qalat maka berkata si perempuan, ini nazartu lirahmani sauma. Jawabnya itu, oh berarti puasa gitu kan. Palama wasolna maka ketika sampai kami ilaihim kepada putra-putranya itu si perempuan, begitu sampai ke anak-anaknya yang dimaksud, yang dituju, waro'auha, dan melihat itu putra-putranya kepada si perempuan tadi Maryam teh bakau, maka menangis semua anak-anaknya nangis, ibu kemana baik ibu, gitu. Qalat maka berkata itu si perempuan, pab'asu ahadakum biwarikikum hazihi ilal madinah al ayat. Ibu kemana baik? Jawabnya itu ya. Pasa'alathum maka bertanya ya si perempuan terhadap anak-anaknya, pasa'alatum, salah, ulangi, pasa'altuhum ya. Pasa'altu maka bertanya aku kepada putra-putranya anha dari itu si perempuan. Lalu kata Abdul Al-Wasiti, dia nanya kepada anak-anaknya, anak-anaknya sudah pada dewasa, berarti ibunya sudah tua nih ya. Ini bisa begini gimana sih? Saya menemukan ibu kamu tuh di Eropa sendirian. Nah, gimana bisa begini? Pakolu maka menjawab putra-putranya, innaha dolat mundu salasati ayamin. Innaha sesungguhnya perempuan, maksudnya ibu saya, dolat itu tersesat ibu saya, mundu salasati ayamin selama 3 hari. 3 hari kemana murut? Karom karu pada bingung, karu. Yuk. Oh. Si karu nyanyahin si karom. Karom disalahin sama siapa? Ketua kloter. Ayo. Waduh. Nah, cuman waqad nazarat, sungguh telah nazar ibu saya imro'ah ya, Allah tatakalama, tidak akan berbicara ibu saya illa bil Qur'ani, terkecuali dengan Qur'an. Makanya Qur'an baik jawabnya. Ya. Suma ba'da zalika, lalu setelah itu semua, ra'aituhum, aku melihat terhadap anak-anaknya, yabkuna, pada nangis kabeh. Ya. Melihat setelah itu sudah lama ya, beberapa hari, aku melihat lagi anaknya pada nangis. Pasa'altuhum, maka aku bertanya kepada anak-anaknya. Faqalu, maka berkata itu si anak-anaknya, kata saya, ada apa? Maka menjawab anaknya, annaha fin naz'i qad kholat. Annaha sesungguhnya si perempuan, maksudnya ibu saya, fin naz'i itu dalam pencabutan nyawa. Ibu saya sudah tidak ada, qad kholat, sudah berlalu. Wasa'al tuha, dan aku bertanya ya kepada perempuan anhaliha, dari keadaan perempuan. Pakolat, maka berkata si perempuan, si ibu teh sakaratul maut, ketika sakaratul maut, bil haqqi, dengan kebenaran. Nah, jadi aku bertanya tentang keadaan itu si ibu sakaratul maut gimana. Nah, palama matat, maka ketika sudah mati itu si ibu, si perempuan teh, ra'aituha tilka lailah fil manam.
Ra'aitu maka melihat aku terhadap si ibu, si perempuan, tilka lailata di malam itu, tilka itu, fil manami di waktu tidur. Jadi mana? Malam itu aku mimpi bertemu dengan si ibu itu. Dalam mimpi, pakultu aku bertanya, aina anti? Aina anti, dari mana engkau? Atau di mana tempatmu? Gitu. Qalat maka menjawabnya si ibu ya, innal muttaqina fi jannati wa nahar bimaq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang bertakwa, fi jannati itu berada di surganya Allah, wa nahrin dan sungai, bimaq'adi sidq di tempat kebenaran, inda malikin muqtadir di samping sang maharaja yang maha kuasa gitu. Ya. Waruwiya dan telah diriwayatkan an Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala itu telah bersabda Nabi la yastagfir lil mar'ati muti'ah li zawjiha at-tayru. Ini lamnya lam amar gaib ya. La yastaghfir, minta ampunanlah lil mar'ati untuk seorang perempuan al muti'ati yang taat li zawjiha terhadap suaminya mar'ah opo atayur burung gitu ya. Atau lamnya lam ibtida bisa ya. Ketika lam ibtida begini, la yastaghfiru, sungguh memohonkan ampunan lil mar'ati terhadap seorang istri al muti'ati yang nurut li zawjiha kepada suami, at-tairu bil hawa wal hitanu bil ma'i wal malaikatu bis sama. Sungguh memohonkan ampunan kepada istri yang nurut ke suami, apa? At-tairu, burung-burung. Jam'u to'irin, jam'anya lapan to'ir, mislu sohibin wa sohbin, warokibin warukabun, warukabun. Burung-burung pil hawa'i yang ada di awang-awang, wal hitanu dan ikan-ikan, jam'u hutin, jam'anya lapan hutin, wahwalan utawi hut iku al-azimu min samak, iku al-azna samak, ikan besar. Jadi kalau hut itu adalah ikan besar, ikan hiu, ikan hiu. Cuman begini, wala alal muroda, tapi mudah-mudahan yang dimaksud dengan hitan di sini adalah aamu, itu lebih umum. Pokoknya mah ikan baik. Pilmai yang ada di air. Wal malaikatu dan para malaikat bisama yang ada di langit. Wasamsu dan matahari, wal komaru dan bulan, madamat selagi ada ya si istri ayat mudata dawamiha tegese selagi langgang itu si istri iku pirido jaujiha dalam ridho suaminya istri. Rasulullah bersabda, seorang perempuan, seorang istri yang nurut terhadap suaminya, maka burung-burung yang ada di awang-awang, ikan-ikan yang ada di air, dan seluruh malaikat yang ada di langit, matahari, bulan, semua memohonkan ampunan selagi berada dalam ridho suami. Ya. Hikayatun, ini suatu hikayat cerita nyata. Karena telah ada di Baghdad, di Baghdad. Tahu Baghdad? Sebelah situ Teluk Jambe, Baghdad. Atau sebelah kanan Kaisek. Di Baghdad, rojulun ada seorang laki-laki mutajawizun yang menikahi bibnati amihi
dengan anak perempuan pamannya rojul. Berarti apa? Saudara sepupu. Tuh. Wakana dan ada ya si rojul qad ahadaha, telah berjanji si rojul dengan anak perempuan paman teh. Apa janjinya? Alayatajawaja alaiha, alayatajawaja, tidak akan menikahi ya si rojul alaiha terhadap ibnah ammi, anak perempuan pamannya. Pajaathu, udah tuh ya, janji tidak akan menikah. Suatu hari pajaathu, maka datang kepada rojul pibadil ayam, di sebagian hari, sopo imro'atun, seorang perempuan, ila dukanihi, ke warungnya rojul. Jadi ngewarung berarti. Suatu hari datang wanita lain, datang ke warung. Tuh. Si perempuan. Terus wasa'alathu, dan meminta itu si perempuan kepada rojul ayatajawaja, agar supaya menikahi rojul biha dengan itu perempuan yang lain teh. Nah, berarti perempuan ada dua nih, ada putri pamannya, ada laki-laki, ada perempuan lain. Nah, yang minta dinikah adalah perempuan yang lain. Fa'ahbaroha, maka menceritakan si rojul kepada imro'ah bi'ahdihi, dengan janjinya rojul ma'abnati ammihi, beserta anak perempuan pamannya. Mbak, saya teh sudah mau nikah dengan anak paman saya. Emang nggak apa-apa jadi istri kedua, gitu umpamanya. Parodiat, maka ridho itu si imro'ah, minhu dari itu si rojul, pikuli jumatin, dalam setiap Jumat, yauman, satu hari. Nah, jadi nanti kalau memang jadi istri kedua kan cuma sehari doang kebagiannya. Akhirnya apa? Tata jawajaha, maka menikahi si rojul terhadap imro'ah. Wastamaro, dan langgeng ala zalika, atas itu pernikahan, samaniatu ashurin, 8 bulan. Udah sampai 8 bulan, Pa'ankarot, maka ingkar, tidak menerima ale terhadap rojul bintu amihi, anak perempuan pamannya. Jadi ada isulah bahwa suaminya menikah lagi. Tapi si anak paman ini nggak percaya, berarti merupakan isi pertama ya. Nggak percaya lah, masa nikah lagi si AA gitu. Udah 8 bulan. Akhirnya supaya membuktikan, maka si anak perempuan paman ini berarti isi pertama, wa arsalat, dia mengutus jariyataha, pada pembantu istrinya. Udah kamu ya, umpamanya dia punya pembantu namanya Epi, udah Epi, kamu wayah nanya punya tugas untuk apa? Litanzuro, untuk memata-matai ya si jariyah, ila aina yazhabu, kemana berangkatnya itu si rojul, si suami itu ya. Kamu kuntit aja tuh suami saya kemana, kata isi pertamanya berarti. Pada khola, maka masuk itu si rojul baitan, ke sebuah rumah. Ternyata masuk ke sebuah rumah. Pasa'alat, maka bertanya anu tentang si rojul aljirona, apa? Pada para tetangga. Pasa'alat, ulang ya. Pasa'alat, maka bertanya ya si jariyah. Ya si jariyah anu tentang suami yang masuk ke sebuah rumah, aljirona, ke tetangga. Ibu kenal nggak itu si bapak itu? Padahal ini kan yang nanya pembantu isi pertama. Nanyain itu ke rumah siapa? Nah, pakolu,
maka menjawab itu para tetangga, qad tajawwajat. Oh, itu si bapak itu sudah menikah dah. Jadi masuk ke rumah itu teh di situ tak ada istrinya. Oh, berarti jelas ini si AA nikah lagi. Wah. Jadi gitu tuh ya. Jadi istri tuh ngutus, berani apa? Berani bayar kepada orang lain untuk memata-matai suami. Ternyata menikah lagi. Pak Ahbarot maka menceritakan sopo al jariyatu pembantu sayyidataha pada tuannya. Bizalika dengan itu semua apa yang terjadi terhadap suaminya. Tuh. Teteh, bener nih, si AA teh nikah lagi, teteh. Tuh. Mendengar suaminya menikah lagi, pakolat maka berkata itu si ibnatu ammi, isi pertama teh, latuh biri ahadan. Udahlah, kamu udah tahu ya, udah, kamu jangan bercerita kepada siapapun, jangan. Keadaan si AA udah nikah lagi. Terus berjalan bertahun-tahun. Palama mata maka ketika mati sopo arojulu laki-laki, arsalat maka mengutus sopo ibintu amihi anak perempuan pamannya si rojul jariyataha pada pembantunya ya bihom syamiati dinarin dengan 500 dinar. Begitu meninggal itu isi pertamanya ya memberikan 500 dinar kepada si jariyah. Waqalat dan berkata itu si bintu ami isi pertama teh izhabi ila zawjati. Izhabi berangkatlah kamu ila zawjat kepada istrinya ya si rojul. Umpamanya si Epi tadi pembantu Epi ini uing uang, ini uang 500 dinar kamu bawa kepada istrinya yang kedua. Tuh. Wakuli dan katakan olehmu azamallahu ajroka bipulanin. Kamu katakan begitu, azamallahu, semoga Allah membesarkan ajroka pahalamu, ajroki pahalamu, bipulanin. Masalah ma'anu itu siapa? Suaminya dia. Pak Inau karena sesungguhnya si pulan mata itu telah mati pulan, wataroka dan telah meninggalkan pulan, sama niatnya ala bidinarin 8.000 dinar. Sab'atun 7 dinar, 7.000 dinar libnihi untuk putranya pulan, wa alpun dan 1.000 dinar baini wa bainika. Baini itu diantara aku sebagai istri pertama, wa bainiki dan antara kamu sebagai istri kedua. Tuh. Palama ahbarotha maka ketika menginformasikan itu si jariyah, apa jariyah teh pembantu teh terhadap istri yang kedua, bizalika dengan itu peninggalan suami teh yang 8.000 dinar, dafa'at maka memasrahkan si istri kedua laha terhadap jariyah. Siapa jariyah? Pembantu istri pertama. Warokotan pada selembar kertas. Wakolat dan berkata itu istri yang kedua kepada si jariyah, idfa'iha pasrahkanlah olehmu ini warokoh teh kertas ila binti ami pada anak perempuan pamannya almarhum gitu, suami yang meninggal teh. Ini nanti pasrahinnya Faizan. Maka ketika dibuka itu selembar kertasnya, fiha di dalam itu kertas baro'atun pembebasan lahu terhadap suami minasodaki dari mas kawin. Ternyata istri yang kedua itu membebaskan mas kawin dari suami. Walam ta'khuz dan tidak mengambil istri kedua minha dari istri yang pertama syai'an sedikit pun, atau minha dari 1.000 dinar teh syai'an sedikit pun. Ini kesolehan istri. Jadi dia ketika ada info suaminya nikah lagi tetap ditelusuri. Tapi ketika benar udah diem.
nggak sampai cekcok. Nah itu namanya istri solihah, gitu ya. Jadi umpamanya Mas Andi nih, wah, umpamanya. Mama, katanya si bapak nikah lagi. Wah, yang bener. Nah, benar. Ya udah, kamu mau nggak jadi intel suami saya? Saya bayar deh. Bener ternyata, ya, sama orang Bekasi. Nah, begitu. Tahu udah, ya udahlah. Berarti benar suami saya nikah lagi. Tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Udah aja begitu. Tidak nuntut, tidak ngomel, tidak, wah, biasa aja. Nah, itu berarti istri solihah. Gitu. Maksudnya gitu ya, ini cerita teh. Ya. Diridho suaminya. Wa ayu mamroatin, dan istri mana saja asot yang durhaka ya si imro'ah, jauh jahat terhadap suaminya, fa'alaiha, maka beban kepada imro'ah laknatullah, laknat Allah, wal malaikatu, dan laknat malaikat, wan nasi, dan laknat manusia ajmaina, tegese sakabehe. Perempuan mana saja yang durhaka kepada suami, maka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia sedunia. Bayangin aja tak. Makanya jadi suami harus lapang dadanya, jangan marahan, kasihan istri. Aduh, sakti banget suami ya. Kamu tadi mah di atas, walaupun suaminya zolim. Waqala, dan telah berkata sapa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami itu telah mendengar aku Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, lo annam ro'atan, jikalau sesungguhnya seorang perempuan, ja'alat itu menjadikan imro'ah ihda yadaiha, pada salah satu dua tangannya imro'ah, syawaan, ngegoreng, wal ukhra, dan tangan yang lain tobihan, yang memasak. Umpamanya kedua tangan, yang satu sibuk ngegoreng, yang satu masak gitu kan. Untuk siapa? Untuk suami. Lalu wawadoatha, dan menyediakan ya si imro'ah terhadap ihdayat li jaujiha, untuk suaminya, walam yardo, dan tidak ridho suami, anha, dari itu istri, kanat, maka ada si istri yaumal kiamat, di hari kiamat, ma'al Yahudi wa Nasoro, beserta Yahudi dan Nasrani. Padahal masak itu teh, si istri teh masak untuk suami, suaminya tidak senang, tidak ridho. Itu nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan Yahudi Nasrani, apalagi istrinya nggak pernah masak ya. Nah gitu. Baqala ta'ala berkata sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sami itu telah mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumma imra'atin da'a ha zaujuha ila firasihi pasawafat bihi hataya nama fahiya mal'unatun. Ayyumma imra'atin, istri mana saja, mau orang Indonesia, mau orang Amerika, orang mana baiklah, da'aha, mengajak terhadap imro'ah, sopo jaujuha, suaminya, ngajak kemana? Ila firasihi, ke tempat tidur. Mama sini mama, siap. Iya. Kata istrinya, pasawafat, maka menunda-nunda si imro'ah bihi, terhadap suami, hatayana, sehingga tidur si suami teh. Mama sini tidur, ya sebentar baik, sampai suami ketiduran. Fahiya mal'unatun, fahiya, maka isi tersebut mal'unatun, dilaknat oleh Allah. Ya Allah, laknat dia.
wa ayyu mamra'atin qallahat bi waji zawjiha wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jaddi min jad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna allazi yanfa'una rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bitta'allum tawassalna bitta'lim antar suqana al-wasi'a wa antar suqna lamana rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.